Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai anatomi sistem urinaria. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Misha Gabriel Tengestu dengan NIM 251111220026. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai. Baik, sistema urinarium atau sistema renale adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring darah, menghasilkan urin, serta mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Sistem ini tersusun atas 4 komponen utama, yaitu ginjal atau ren, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Setiap komponennya memiliki struktur anatomis yang khas, serta fungsi yang saling berkaitan sehingga proses pembentukan dan pengeluaran urin bisa berlangsung normal. Vaskularisasi. Vaskularisasi sistem urinaria ini terutama berasal dari arteri renalis yang merupakan cabang langsung aorta abdominalis. Arteri ini masuk ke ginjal melalui hilum dan bercabang menjadi arteri segmentalis, interlobaris, arcuata, hingga interlobularis, sebelum akhirnya membentuk arteriola afferens menuju glomerulus. Setelah darah difiltrasi, alirannya keluar melalui arteriola afferens menuju kapiler vertibular dan vasa recta, lalu kembali melalui vena interlobularis, arcuata, interlobaris, dan akhirnya vena renalis menuju vena cava inferior. Ureter mendapat suplai darah dari arteri renalis, gonodalis, iliaca communis, dan cabang vesikalis. Sedangkan vesika urinaria disuplai oleh arteri vesikalis superior dan inferior. Persarafannya berasal dari plexus renal yang membawa serabut simpatis dan parasimpatis untuk mengatur aliran darah ginjal dan fungsi visceralnya. Baik, sekarang kita ke organnya. Yang pertama ada ginjal atau ren. Ginjal ini terletak di belakang peritoneum atau retroperitoneal, tepatnya di kanan dan kiri vertebra lumbalis, bagian atas, yaitu sekitar L1 hingga L3, itu untuk ginjal sebelah kanan, dan sekitar P12 hingga L1 untuk ginjal sebelah kiri. Ginjal kanan itu posisinya sedikit lebih rendah dikarenakan terkena dorongnya oleh hepar. Ginjal itu memiliki bentuk seperti kacang dengan bagian sikungan yang menghadap ke medial. Itu disebut hilum renale, tempat keluar masuknya pembuluh darah, limfe, saraf, dan ureter. Baik, sekarang kita masuk ke struktur-struktur ginjal. Struktur ginjal ini dibagi menjadi 2 lapisan besar, yaitu yang pertama ada cortex renalis, yang merupakan bagian luarnya, dan medulla renalis, yang merupakan bagian dalamnya. Medulla itu tersusun atas struktur berbentuk kerucut yang disebut piramides renalis atau piramida ginjal. Ujung piramida ini yang disebut sebagai papilla renalis, yang mengalirkan urin ke dalam calyx minor. Beberapa calyx minor ini itu akan bersatu dan membentuk calyx major. Dan seluruhnya akan bermuara ke ruangan besar bernama pelvis renalis, yaitu corong yang menjadi awal dari ureter. Kemudian dilanjutkan dengan nefron. Nefron ini posisinya berada di medulla dan sebagian korteks. Nefron itu merupakan unit fungsional ginjal.
dan di setiap ginjal itu memiliki sekitar 1 juta nefron. Nefron melakukan 3 proses utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi terjadi di glomerulus, sementara reabsorpsi dan sekresi terjadi di tubulus-tubulus ginjal. Dari nefron inilah urin primer dibentuk, kemudian dimodifikasi hingga menjadi urin matang yang akhirnya mengalir ke pelvis renalis. Sekarang kita lanjut ke ureter. Setelah keluar dari pelvis renalis, urin akan masuk ke ureter, yaitu saluran berbentuk tabung dengan panjang sekitar 25 hingga 30 cm. Ureter memiliki dinding otot polos yang mampu melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong urin menuju kandung kemih. Dalam anatomi, ureter memiliki 3 bagian penyempitan alami yang penting karena sering menjadi lokasi tersangkutnya batu ginjal. Penyempitan tersebut berada pada pertemuan ureter dengan pelvis renalis saat menyeberangi pembuluh iliaka dan pada bagian tempat ureter masuk ke dinding kandung kemih. Baik, sekarang kita masuk ke vesika urinaria. Tujuan akhir dari aliran urin sementara adalah kandung kemih, yang dalam istilah latinnya disebut vesika urinaria. Kandung kemih terletak di dalam rongga pelvis dan tersusun atas otot dinding yang kuat yang disebut musculus detrusor. Kandung kemih adalah organ penampung sementara yang pada orang dewasa normal mampu menampung sekitar 300 hingga 500 mili urin. Bagian paling penting dari kandung kemih adalah area berbentuk segitiga yang disebut trigonum vesicae, yaitu daerah antara kedua muara ureter dan muara uretra. Trigonum ini memiliki struktur yang lebih stabil dan tidak berubah bentuk, sehingga berperan penting dalam mekanisme aliran urin yang normal. Kemudian ada ureter dan uretra. Kandung kemih saat penuh akan merangsang reseptor dan mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang untuk mengaktifkan refleks mixing. Refleks ini yang menyebabkan otot detrusor berkontraksi dan sphincter uretra interna berrelaksasi. Namun, pengeluaran urin tidak akan terjadi tanpa relaksasi sphincter uretra eksterna yang berada di bawah kontrol sadar. Karena itu, proses buang air kecil ini merupakan kombinasi antara refleks otonom dan kendali volunteer. Tahap terakhir dari sistem urinaria adalah uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih menuju luar tubuh. Pada laki-laki, uretra itu lebih panjang, sekitar 18 hingga 20 cm. Uretra laki-laki itu memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama untuk urin dan yang kedua dalam proses reproduksi. Sementara itu, uretra pada perempuan itu jauh lebih pendek, yaitu sekitar 3 hingga 4 cm. Sehingga perempuan itu lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih akibat bakteri yang mudah naik dari uretra menuju kandung kemih. Jika dilihat secara keseluruhan, sistem urinaria ini memiliki fungsi yang sangat vital. Selain menghasilkan urin, ginjal juga membantu mengatur tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin-aldosteron, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, mengatur konsentrasi ion-ion seperti natrium, kalium, dan kalsium, serta berperan dalam produksi hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Dengan memahami anatomi sistem urinaria secara menyeluruh, mulai dari struktur makroskopis, istilah Latin hingga mekanisme kerja setiap bagian, kita dapat lebih mudah memahami gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi pada sistem ini.
seperti infeksi saluran kemih, batuk ginjal, retensi urin, inkontinensia, hingga gagal ginjal. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih.